Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Mazmur 150 ayatnya yang pertama. Pelayan firman dalam ibadah minggu saat ini, Pendeta Yan Krisman Mowendu STH, bersama seluruh majelis jemaat, mengucapkan selamat melaksanakan kebaktian minggu hari ini kepada seluruh warga jemaat dan secara khusus kepada jemaat lain yang mendapat kesempatan untuk beribadah secara bersama pada saat ini. Semoga pelayanan firman hari ini memberi kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, ibadah akan segera dimulai. Kami jemput jemaat berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 1, Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kasanya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Ibadah minggu pada saat ini ditahbiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Kembali kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2. Suci, suci, suci Tuhan Maha Kuasa. Suci, suci, suci Tuhan Maha Kuasa. Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Roh Kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan penuh kerenan hati, kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dalam pengakuan dosa saat ini, kita akan bersama-sama mengucapkan Mazmur 51
ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-12. Kita mulai. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah, maka dengarkanlah kepastian pengampunan dosa dan berita anugerah Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita sambut berita pengampunan dosa, menyanyikan pujian, kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu saat ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Buat kami jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar dan pelaku yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini yaitu terdapat pada kitab Ester. Ester bagian Ester 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17, bunyinya demikian. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyahkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja.
karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah disampaikan, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis oleh banyak orang. Dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian, supaya pakaian dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya. Tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hathach, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya, menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa arti dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hathach mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta beberapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hathach supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hathach disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hathach dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hathach memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kiranya karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Bapak Ibu jemaat Tuhan, bacaan kita yang terdapat dalam kitab Ester pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Sekali lagi saya akan baca ayatnya yang ke-5 dan ke-6 menjadi nas renungan kita pada saat ini. Firman Tuhan berkata, maka Ester memanggil Hata, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hata mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bersyukur kita kepada Tuhan bila kesempatan saat ini kita masih ada dalam sebuah persekutuan ibadah memuji memuliakan nama Tuhan, sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing atau di tempat lain. Tetapi kita tetap mengambil kesempatan dan waktu untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Walau kita terpisah, tetapi kita tidak pernah dipisahkan dari kasih Kristus. Saat ini kita telah membaca firman Tuhan dari kitab Ester pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Secara khusus pada ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6 sebagai nas renungan kita saat ini. Kisah yang baru saja kita baca ini adalah kisah bagaimana Ester dan pamannya Mordekai berusaha untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari permusnahan massal yang telah direncanakan kepada mereka. Sekilas kita akan melihat bahwa memang tokoh utama dalam kisah ini atau dalam bacaan kita saat ini adalah Ester dan Mordekai. Tetapi ada satu orang lagi yang juga tidak kalah penting perannya dalam menyelamatkan bangsa Israel pada saat itu, yaitulah Hata. Hata adalah pegawai istana yang setia melakukan atau mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Hanya saja ia sering dilupakan. Nah, saudara-saudara, kisah ini dimulai ketika Mordekai tahu bahwa bangsanya, yaitu bangsa Yahudi, akan dibunuh dan dibinasakan di seluruh kerajaan Media Persia. Ia kemudian berkabung dan terus menangis, meratap, dan dengan memakai kain kabung, ia berjalan sampai di pintu gerbang istana raja. Sementara aturan yang ada pada waktu itu, tidak seorang pun yang boleh masuk di pelataran istana raja dengan memakai kain kabung. Karena itu Ester kemudian mengirimkan pakaian layak kepada Mordekai, mengirimnya melalui dayang-dayangnya, supaya Mordekai mengganti pakaiannya. Tetapi Mordekai tidak mau menerima pakaian itu. Dan Ester pun memanggil Hata. Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak tahu siapa sebenarnya Hata ini. Karena memang dalam Alkitab pun tidak menulis tentang Hata. Alkitab hanya sebatas menulis bahwa Hata adalah sida-sida yang ditugaskan untuk melayani Ester, dan sebagai sida-sida ia sebenarnya tidak punya kepentingan apa-apa dengan persoalan yang sedang dihadapi
oleh Mordekai dan Ester serta seluruh bangsa Yahudi pada waktu itu. Tetapi Hatta ketika mendapatkan tugas yang cukup sulit dari Ester, yaitu untuk menanyakan kepada Mordekai mengapa Mordekai sangat berkabung. Dikatakan tugas yang cukup sulit, tugas yang cukup besar dan tidak mudah untuk dikerjakan. Karena orang yang dikirim Ester sebelumnya saja hanya untuk memberikan pakaian kepada Mordekai tidak berhasil. Apalagi kalau mau mengorek atau meminta keterangan. Tetapi saudara-saudara, pembacaan ini mengatakan kepada kita bagaimana Hatta mampu berhasil melakukan komunikasi yang baik dengan Mordekai, sehingga pada akhirnya Mordekai bersedia menceritakan seluruhnya masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Bahkan terlebih lagi memberikan salinan surat undang-undang tentang pemusnahan bangsa Yahudi. Dan pada akhirnya saudara-saudara, Hatta menjadi orang kepercayaan Mordekai dan Ester untuk menyampaikan pesan mereka satu sama lain, sehingga upaya untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dapat direncanakan dan dilaksanakan oleh Ester dan Mordekai. Ester menghadap raja dan Mordekai beserta seluruh bangsa Yahudi terus berdoa dan berpuasa. Semuanya itu karena Hatta. Tanpa peran dari Hatta sebagai penghubung yang handal dan dapat dipercaya saat itu, pastilah Ester dan Mordekai tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa merencanakan sesuatu yang baik untuk mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi. Karena itu, dalam situasi yang dialami oleh Mordekai dan Ester, tentulah pasti tidak mudah untuk mendapatkan orang-orang yang bisa dipercaya, apalagi dengan rencana pemusnahan bangsa Yahudi itu. Pasti di mana-mana ada pengkhianat. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, berangkat dari kisah ini, apa yang kita dapat pelajari dari seorang Hatta? Yang pertama, Hatta adalah seorang komunikator yang baik. Ia tidak menambah atau mengurangi informasi yang diberikan kepadanya, sehingga informasi yang ia berikan benar dan tidak berubah makna atau artinya. Kita bisa bayangkan saudara-saudara, jika berita dari Ester kepada Mordekai atau sebaliknya tidak bisa ia sampaikan dengan baik, maka bisa terjadi kesalahpahaman, bahkan bisa menambah persoalan. Apalagi persoalan yang dihadapi ini bukan persoalan sepele, tapi masalah yang sangat rumit, masalah yang sangat besar, yaitu pemusnahan sebuah bangsa. Karena itu sebagai orang percaya, banyak kali kita tidak mampu menjadi komunikator yang baik dalam pergaulan kita sehari-hari. Banyak orang-orang percaya yang tidak mampu menjadi komunikator, tidak mampu berkomunikasi baik dalam lingkup keluarganya, sehingga persoalan-persoalan bukannya terselesaikan, malah tertambah. Ketika kita menerima sebuah informasi, menerima berita, dan itu kita teruskan kepada orang lain, kadangkala berita itu sudah berkurang, atau kadangkala berita itu sudah bertambah atau sudah berubah. Yang zaman sekarang dibilang hoax.
sehingga mengakibatkan kesalahpahaman, keresahan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan bisa menimbulkan kemarahan orang lain karena berita-berita bohong. Bisa menimbulkan kekhawatiran, ketakutan bagi banyak orang karena berita-berita yang tidak benar. Marilah kita belajar tentang hal ini kepada Hatta. Yang kedua, Hatta setia melakukan bagiannya, tanggung jawabnya, walaupun bagiannya itu hanyalah sesuatu yang kecil, tetapi ia tetap melakukan bagiannya itu dengan prinsip bahwa sekecil apapun bagiannya adalah hal yang sangat penting untuk dikerjakan dengan penuh kesetiaan. Apa yang Hatta lakukan mungkin tidak ada artinya bagi kebanyakan orang, karena ia hanyalah seorang pesuruh, yaitu orang yang disuruh oleh Ester dan Mordekai menyampaikan pesan mereka masing-masing, yang pesan tersebut tidak ada keuntungan bagi dirinya sendiri, tetapi ia tetap melakukannya dengan setia. Dan kesetiaan Hatta ini terhadap tugas atau pekerjaannya patut kita teladani sebagai orang percaya. Patut kita contohi. Mungkin saudara-saudara, kita tidak bisa melakukan hal-hal besar dalam sebuah persekutuan gereja. Mungkin kita merasa bahwa apa yang kita lakukan hanya sesuatu yang kecil dan tidak berarti. Mungkin kita hanya bisa aktif dalam setiap ibadah-ibadah, tapi tidak bisa atau belum berkesempatan menjadi penatua atau diaken. Belum berkesempatan kita menjadi seorang pengurus. Mungkin kita hanya bisa mengunjungi orang-orang yang sakit, tapi belum bersedia untuk mendoakannya. Tapi kita mendukung pelayanan melalui doa-doa kita. Kita mendukung pelayanan melalui persembahan atau uang yang kita berikan. Tetapi sekecil apapun yang bisa kita lakukan dalam hidup beriman kita, sekali lagi, sekecil apapun yang kita bisa lakukan dalam hidup beriman kita, lakukanlah itu dengan setia, dengan sebaik-baiknya. Karena tidak ada tindakan sekecil apapun yang kita lakukan dalam hidup beriman yang tidak berarti atau bermakna. Sekecil apapun itu pasti diberkati oleh Tuhan dan berguna bagi banyak orang, bagi orang lain. Apalagi kalau kita adalah orang-orang yang memikul tanggung jawab yang besar, kepercayaan yang besar diberikan kepada kita. Mungkin itu pekerjaan berat. Seberat apapun tanggung jawab itu, lakukanlah dengan setia. Lakukanlah dengan ketulusan, sehingga itu mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, apa yang dialami oleh Hatta mungkin juga pernah kita alami, kita rasakan dalam hidup ini. Mungkin dalam suatu pekerjaan kita adalah orang yang paling berjasa. Tanpa peran kita, pekerjaan itu tidak dapat terlaksana dengan baik. Namun karena peran kita itu menurut ukuran orang hanyalah peran yang kecil saja, maka kita sering dilupakan. Padahal sesungguhnya sekecil apapun kepercayaan bila kita lakukan dengan setia, maka itu akan menjadi berkat. Sekalipun mungkin oleh banyak orang melupakan kita, tetapi yang terpenting bagaimana kita bisa menjadi berkat. Kita tidak perlu berkecil hati kalau orang lain melupakan atau tidak memperhatikan kita. Lakukanlah terus peran kita dengan setia, karena Tuhan tidak pernah melupakan apa yang telah kita lakukan. Saudara-saudara yang terkasih,
Karena itu dalam bacaan kita pada saat ini, sebagai seorang Hatta, bisa tertulis namanya dalam Alkitab. Justru karena kesetiaannya melakukan apa yang menjadi bagiannya. Bagi kita yang setia melakukan apa yang jadi bagian kita, tentu nama kita pun tertulis dalam kitab kehidupan. Itu yang terpenting. Dan Tuhan pun pasti sudah menyediakan yang terbaik bagi kita masing-masing. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, belajar dari seorang Hatta. Mari kita tekun, setia melakukan hal-hal yang dipercayakan kepada kita. Sekalipun orang lain tidak memperhitungkan, tetapi Tuhan sungguh memperhitungkan, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, membimbing dan mengarahkan kita bagaimana sesungguhnya kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Terpujilah firman-Nya. Amin. Untuk pengakuan iman, jemaat dijemput berdiri. Bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang masa, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan mari kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita mempersiapkan persembahan syukur hendak kita berikan pada saat ini, sambil kita menghayati firman Tuhan yang berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Di bawah amanat firman Tuhan ini, mari kita memberi persembahan syukur sambil kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 2. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang ku
semuanya, yang ku puji Dialah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita dengarkan warta jemaat hari ini Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020. Disampaikan terima kasih kepada para pelayan dan pelaksana ibadah online dan seluruh anggota jemaat yang telah mengikuti ibadah Minggu hari ini, baik melalui ibadah online maupun yang menggunakan tata ibadah di rumah masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Disampaikan kembali bahwa ibadah Minggu maupun ibadah rumah tangga masih akan dilaksanakan di rumah-rumah sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Kamis 25 Juni 2020 secara online pada pukul 18.00 WITA, dan untuk tata ibadah rumah tangga yang dicetak dapat diambil di pastori gereja. Pendamping kadim atau asistensi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 yang bertanggung jawab adalah Majelis Kelompok Pelayanan 7. Berita duka. Yang pertama, keluarga Tandumai Balanda berduka cita atas meninggalnya orang tua Bapak M. Balanda di Patuanga pada hari Jumat tanggal 21 Juni tahun 2020. Kedua, keluarga Seling Panone berduka cita atas meninggalnya orang tua di Desa Tolambo pada tanggal 17 Juni tahun 2020. Ketiga, keluarga Hasanuddin Mbali berduka cita atas meninggalnya keluarga di Makassar pada tanggal 6 Juni 2020. Pendeta majelis dan seluruh jemaat menyatakan turut berduka cita. Ucapan terima kasih, pendeta majelis dan jemaat menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga Purnomo Lamayanda atas bantuannya berupa tangki penyemprotan, APD, sarung tangan, dispo, disinfektan untuk ruangan dan orang. Tuhan kiranya memberkati usaha dan pekerjaan. Disampaikan bahwa ibadah HUT Jemaat yang ke-34 akan dilaksanakan pada hari Senin 6 Juli tahun 2020 secara online pada pukul 18.00 WITA. Sampul syukur HUT Jemaat dan tata ibadah yang dicetak akan disampaikan melalui majelis kelompok masing-masing. Gebot nikah. Yang pertama, gebot nikah yang terakhir akan menikah di Jemaat GKST Efata Palu pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 pukul 16.00 WITA. Nama Marvel San Rinel Lagarense, lahir Palu 23 Juni tahun 1991 dengan seorang perempuan nama Yolanda Supit, lahir Ongka 16 November 1991. Pastoral nikah Senin 22 Juni tahun 2020 jam 10.00 WITA di ruang konsistori. Kedua, akan menikah di Jemaat GKST Efata Palu pada hari Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2020 pukul 16.00 WITA. Nama Rian Julius Kaligis, lahir Palu 10 Juli 1991, tanggal baptis 26 Desember 1991 di Jemaat GKST Peniel Poso. Tanggal sidi 28 Maret 2010 di Jemaat GKST Efata Palu. Dengan seorang perempuan nama Winarti Peuru, lahir Tentena 17 September 1990, tanggal baptis 26 Desember 1990 di Jemaat Efrata Peonea. Tanggal sidi 9 April 2006 di Jemaat Bukit Saitun Tomata. Pastoral nikah Jumat 26 Juni 2020 jam 10.00
WITA di ruang konsistori. Ketiga, akan menikah di Jemaat GKST Efata Palu pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020. Nama Hilger Lambe, lahir Toare 23 Juni 1987, tanggal baptis 4 Januari 1988 di Jemaat Elim Toare. Tanggal sidi 24 November 2002 di Jemaat Elim Toare. Dengan seorang perempuan nama Nelviati Mangela, lahir pada 15 Maret 1989, tanggal baptis 15 Desember 1991 di Jemaat Betel Pada. Tanggal sidi 28 Maret 2010 di Jemaat GKST Efata Palu. Pastoral nikah Jumat 3 Juli 2020 jam 10.00 WITA di ruang konsistori. Penerimaan ucapan syukur dan janji iman untuk perbaikan plafon dan lantai gereja periode tanggal 13 Juni 2020. Pertama, Bapak Hadianto Rashid, jumlah 3 juta rupiah. Kedua, keluarga Tania Takali, jumlah 1 juta rupiah. Ketiga, keluarga Mangulu Tampeno, jumlah 100.000 rupiah. Keempat, atas nama Jessica Jaruu berjumlah 300.000 rupiah. Kelima, keluarga Kaluti Pamuna berjumlah 500.000 rupiah. Keenam, keluarga Dewanto Laema jumlah 1 juta rupiah. Ketujuh, atas nama Arto Dewanto berjumlah 300.000 rupiah. Kedelapan, atas nama Priscilia Kenta berjumlah 100.000 rupiah. Kesembilan, Yuni Setupelu berjumlah 400.000 rupiah. Kesepuluh, keluarga Lintang Bae berjumlah 200.000 rupiah. Ke-11, keluarga Repi Magania berjumlah 1 juta rupiah. Ke-12, keluarga Musa Gosan berjumlah 1.200.000 rupiah. Ke-13, keluarga Taduge Sambue berjumlah 350.000 rupiah. 14, keluarga Tomusu Langgara berjumlah 100.000 rupiah. Ke-15, keluarga Babai Damanik berjumlah 100.000 rupiah. Ke-16, keluarga Mangoli Puahadi berjumlah 200.000 rupiah. Ke-17, keluarga Bantara Dangari berjumlah 100.000 rupiah. Ke-18, keluarga Tauna Bandule berjumlah 100.000 rupiah. Total penerimaan berjumlah 10.050.000 rupiah. Demikian warta jemaat pada ibadah minggu pagi ini. Terima kasih. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, pokok doa Minggu 21 Juni 2020 sebagai berikut. Ucapan syukur atas hari ulang tahun kelahiran anak Azarel Lucius Jeremia Wololi, anak Jessica Jaruu, saudara Renaldo MK Torile, anak Felicia Angel Tobigo Rante, Yuniset Topelu, anak Arto Dewanto, anak Calvino Bahari Buah Bamba, HUT yang ke-10, Ibu Penatua T. Lagentu. Ucapan syukur atas hari ulang tahun perkawinan keluarga Lintang Bae, keluarga Bantara Dangari, keluarga Runtukahu Sugimin, keluarga Sri Pratomo Lauwo, keluarga Lamani Tandumai, keluarga Randalongi Malaha. Persembahan perpuluhan keluarga Amsal Rumantuk, keluarga Torile Kelo, keluarga Manganti Nelwan, keluarga Musa Gosan, keluarga Repi Magania, saudari Niken Babai. Ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan, sembuh dari sakit dan berkat-berkat lainnya. Keluarga Mangoli Puahadi, keluarga Taduga Sambue, keluarga Babai Damanik, keluarga Tomusu Langgara, keluarga Tauna Bandule,
anak Kenso William Rumantuk, anak Ilvi Yelviani Jadi, keluarga Tania Takali, keluarga Pengawu Bungge, keluarga Kaluti Pamuna, keluarga Dewanto Laema, anak Patricia Asinta, keluarga Mojompi Kabi, keluarga Mangoli Puahadi, keluarga Karman Atik, anak Fasti Ivana Lambo lulus dari SMP, keluarga Lagaronda hari kedua, rencana untuk pindah tugas ke Jayapura tanggal 24 Juni. Mendoakan yang sakit dan dalam pemulihan. Ibu Pulu Bawias, Bapak Udin Labania, Bapak W. Kamari, Oma Monsangi, Bapak Untung Tosamboi, Oma dan Opa Melaharantung, anak Elviona Nafa Sebua, Ibu Ade Irma Lamani Tandumai, Bapak Pendeta J. Lantigimo, Ibu Tulaka Rinuga, Ibu Wijaya Bande, Bapak Nathan Mangkawa, Bapak Penatua M. Taduga, Ibu Tobenu Ipin, orang tua dari keluarga Bambang Wengkau, Saudari Harles Lamuanta, Saudara Rai Wowor di Rumah Sakit Samaritan. Kita juga mendoakan yang berduka, keluarga Tandumai Balanda, keluarga Seling Penone, keluarga Hasanuddin Bali, keluarga Langimpu Bonde, keluarga Pokalose Lumentut, dan mendoakan janji iman untuk plafon, iuran pelayanan, dan pembangunan. Demikian pokok doa pada saat ini. Kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, nama yang terus berkuasa atas hidup kami, hingga kami terus mengalami segala kebaikan-Mu sampai saat ini. Teristimewa kami masih diberi kesempatan untuk memuji memuliakan namamu dalam ibadah minggu ini. Sekalipun kami berada di tempat kami masing-masing, terpisah satu dengan yang lainnya, tapi kami tidak pernah dipisahkan dari kasih Tuhan. Firman-Mu yang mengajak kami untuk terus mengandalkan Tuhan. Firman-Mu yang mengajak kami untuk menjadi komunikator yang baik, melakukan kepercayaan dengan penuh kesetiaan. Karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu akan lebih menjelaskan dalam hati kami, sehingga kami mampu menjadi berkat bagi orang lain, dan pula berkat itu akan ada dan memenuhi kehidupan kami. Sertailah hidup kami, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, serta seluruh usaha-usaha kami, maupun dalam keluarga kami, dalam berbagai rencana, dalam berbagai usaha. Tuhan kiranya turut campur tangan. Kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak kami, cucu-cucu kami, dalam masa pertumbuhan, dalam masa perjuangan mereka di bangku pendidikan, dalam pekerjaan mereka masing-masing, bahkan dalam upaya usaha mencari pekerjaan, pasangan hidup, demi masa depan mereka yang baik. Tuntunlah mereka, sertailah hidup mereka, selalu dampingi mereka Tuhan, sehingga mereka tetap berjalan dalam kebenaran. Ya Tuhan, kami selalu sandarkan hidup dan kehidupan kami di tengah-tengah situasi yang sekarang ini kami alami,
membuat kami terbatas melakukan segala hal karena virus corona yang merajalela di mana-mana. Karena itu kami mohon, teruslah berkati setiap perjuangan para pemimpin bangsa di dunia, khususnya pemerintah bangsa kami. Berkatilah para aparat keamanan serta seluruh tim medis, seluruh relawan, bahkan siapapun yang terus berjuang dalam pelayanan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Berilah kekuatan, hikmat, serta perlindungan kepada mereka semua. Jaga dan lindungilah pula keluarga yang ditinggalkan demi tugas-tugas mereka. Sadarkan kami sebagai umat-Mu juga untuk selalu taat pada anjuran-anjuran pemerintah demi kesehatan bersama. Ya Tuhan, kuasa dan mujizat-Mu lah yang akan memenangkan kami dari segala persoalan dan pergumulan yang kami hadapi. Segala perkara apapun yang ada di muka bumi ini, kami percaya Engkau tetap punya kuasa dan mujizat, sanggup melakukan berbagai hal. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang bersyukur hari ini atas hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, bersyukur atas berkat-berkat Tuhan hingga membawa persembahan perpuluhan, berkat-berkat Tuhan dalam usaha kerja mereka, bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan anugerahkan sehingga dapat membayar iuran tanggung jawab, mendukung pembangunan pelayanan, memberi sumbangan-sumbangan janji iman, bersyukur karena sembuh dari sakit. Sempurnakanlah syukur sukacita mereka. Apa yang mereka persembahkan pada saat ini berbau harum di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan pula menjadi berkat dalam kehidupan mereka untuk selanjutnya. Ya Tuhan, saat ini pula kami berdoa bagi mereka yang dalam pergumulan, bergumul karena sakit di rumah maupun di rumah sakit, bergumul karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, sebab itu mereka berduka. Kiranya Tuhan akan menjawab doa-doa dan seru sembahyang yang mereka persembahkan kepadamu saat ini, hingga pada akhirnya mereka dapat dipulihkan, sembuh dari sakit, dan dapat menjalani hari-hari hidup mereka. Dalam setiap proses tahapan pemulihan, mereka yang sakit menahun, para orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, kuatkanlah iman percaya mereka sehingga mereka terus menaruh harap kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat para pelayan-Mu, para pendeta majelis jemaat, vikaris, para panitia, staf gereja, juga tim multimedia. Kiranya tugas pelayanan yang mereka emban dan terus lakukan dengan penuh kesetiaan telah menjadi berkat bagi jemaat, bagi banyak orang, tetapi juga akan menjadi berkat dalam kehidupan mereka sekalian. Kami berdoa buat anggota jemaat yang akan melakukan perjalanan keluar kota maupun akan kembali ke kota ini. Tuntun berkati dan sertailah mereka. Perlindungan-Mu selalu menjadi bahagian yang akan terus mereka rasakan dan alami. Tuhan Allah Bapa di sorga, sempurnakanlah seluruh syukur mereka dan berkatilah hidup mereka untuk selanjutnya. Ibadah-ibadah bahkan pelayanan-pelayanan kami selanjutnya, semoga Tuhan terus campur tangan supaya dapat terselenggara dengan baik, sehingga selalu menjadi berkat melalui firman yang disampaikan, akan menjadi kekuatan penuntun, memberi harapan-harapan baru untuk jalani hari-hari hidup ini bersama Tuhan. Persembahan syukur telah kami berikan, diberkatilah sehingga dapat dipakai bagi pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Inilah doa syukur, ini harapan dan permohonan kami Tuhan, serta ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Untuk pengutusan dan berkat jemaat dijemput berdiri. Kembali kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 426 ayat 1 dan 4. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, remani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, remani dan cemerlang. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, Pendeta dan Majelis GKST FHTA Palu mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.